dengan yang menipu para jamaah sekalian. Kemudian ada kisah Mu'adz bin Jabal, ya gubernur Yaman itu, dinasihati oleh Rasulullah. Ya Mu'adz, mau nggak saya tunjuki pintu-pintu kebajikan? Nah ini kalau kita buka hadis arba'in yang kecil itu yang bisa dimasukkan dalam saku, nah itu nanti akan ketemu ini, ya. Hadis arba'in ini tentang apa itu? Tentang pintu-pintu kebajikan. Yang pertama, sholatlah malam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, makanya di hadis Rasul kita mendapatkan itu, wasallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Ya, sholatlah malam ketika orang lain semuanya pada tidur dan kur itu, ya kamu akan masuk surga dengan selamat. Kemudian yang kedua, berpuasa. Ya, yang dimaksud berpuasa di sini bukan puasa Ramadan ya. Kalau Ramadan kan jelas wajib. Ini puasa sunnah. Ya, berpuasalah karena puasa itu sebagai tangan, sebagai perisai agar tidak kena azab neraka. Nah, para jemaah sekalian, ini kita sudah dilatih kan 1 bulan berpuasa. Dan kalau laki-laki tidak ada udur, insya Allah ya. Kalau perempuan masih ada udur ya, saat itu kan latihan, training kita supaya nanti selesai Ramadan ini kita terbiasa dengan puasa itu ya, Syawal gitu ya, ada Senin Kamis gitu ya, ada Ayyamul Bid gitu, bahkan nanti ada Arafah sebagainya, bahkan puasa Daud kalau bisa. Ya itu kita terlatih, mau 30 hari aja bisa. Masa Senin Kamis saja nggak bisa, nggak lakon gitu ya. Atau 1 bulan Ayyamul Bid itu hanya 3 hari, 30 hari dibanding 3 hari, ternyata nilainya itu lebih besar 3 hari. Ya, puasa Ayyamul Bid itu nilainya sama dengan puasa dahar, puasa 1 tahun namanya. Sementara puasa Ramadan itu ditambahi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu baru seperti nilainya puasa dahar 1 tahun penuh. Kalau sekalian, ya, Ayyamul Bid itu artinya adalah hari-hari pemutihan. Itu berlatar belakang tentang kasus Nabi Adam yang diusir dari surga itu menjadi hitam. Ya, karena itulah para malaikat itu melihat Nabi Adam diusir ke dunia ini dalam keadaan yang hitam itu sedih gitu. Ini kok nggak seperti penciptaan awal di mana, di surga itu ya. Akhirnya oleh Allah diberitakan malaikat, ya suruh dia puasa, ya, yaitu puasa Ayyamul Bid, puasa berproses menjadi putih kembali para jemaah sekalian, ya, dari dosa-dosa. Maka dari itu Hajar Aswad itu asalnya adalah Hajar Abyad, ya, batu hitam di Ka'bah yang disebut dengan Hajar Aswad itu asal muasalnya awalnya itu putih, lebih putih dari air susu kata Rasulullah, lebih putih. Tapi kok kenapa hitam? Maka Rasulullah jawab, itu karena dosa-dosa Bani Adam. Keturunan Nabi Adam ini banyak berbuat dosa. Maka itu kalau pesawat itu seperti black box gitu ya, kotak hitamnya. Ya, apapun yang dilakukan di situ oleh pilot, co-pilot dan sebagainya itu merekam di situ. Nah ini juga begitu, Hajar Aswad ini seperti merekam dosa-dosa Bani Adam ini, keturunan Adam itu, sehingga akan menjadi semakin hitam para jemaah sekalian. Ya, kita tidak tahu itu rahasia di balik hitamnya itu nanti itu kira-kira apa seperti blackboard itu ya, catatan Bani Adam itu ya, kita tidak tahu. Tapi Allah hanya mengingatkan saja, famayya manis sekolah dalamin khairayarah, kan ya, sekecil apapun itu dia akan menyaksikan itu ya, kalau baik khairayarah, kalau buruk syar'i ya Allah akan begitu para jemaah sekalian. Ini yang ketiga, mau diingatkan, bersedekahlah. Kenapa harus bersedekah? Bersedekah itu menghapus dosa-dosa. Kemudian yang keempat, Rasulullah langsung angkat tangannya, Mu'adz, jaga ini, jaga ini ya. Telunjuknya ke mulutnya menunjukkan mulut itu bisa bicara, bisa berucap, jaga ini. Maka para sahabat kaget dan bertanya, ya Rasulullah, apakah kami ini nanti akan diazab oleh Allah gara-gara ucapan ini? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, bagaimana kalian itu
Banyak sekali nanti orang-orang itu disungkurkan mukanya ini ke dalam neraka jahanam gara-gara omongannya, gara-gara ucapannya. Coba aja mas sekalian, orang sekarang kan kadang-kadang nggak banyak bicara, tapi sebenarnya bicaranya banyak. Melalui apa? Melalui HP. Ya, sekarang panas sudah banyak bicara sekarang. Orang dapat share-share, dibaca sekilas, kemudian di-share lagi. Itu maunya apa sih di-share lagi? Maunya kan begini, orang yang menerima share-share itu, ini lo baca, aku sudah baca, ini bagus, maka baca lagi. Itu kan sebenarnya mau ngomong itu, belajar mas sekalian. Ngomong, tapi dengan bahasa IT itu ya cukup di-share sana, share sini. Makanya kita harus hati-hati itu sama dengan ngomong. Nanti kan di hari kiamat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim kan. Ya, mulut-mulut ditutup, tangannya akan bicara. Ya, kakinya, kulitnya, yang lainnya semuanya akan menjadi saksinya. Nah, sekarang tangan sudah bisa bicara. Ya, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, atau ibu-ibu ya, itu sudah WA sama suaminya. Ini tidak lama lagi Pak Tabir selesai kok, tolong dijemput ya. Nah, ini cukup hanya ini aja, nggak usah ngomong gitu. Tik 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 tik, gitu ya. Selesai. Tahu-tahu apa? Selesai kajian, suami sudah di depan. Ya pada jamaah sekalian. Orang bisu sekarang itu mau belanja apa saja bisa, cukup pakai ini. Ya, itu juga bicara semuanya para jamaah sekalian. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ini, jadi ucapan dan perbuatan yang tidak selaras itu mengundang murkanya Allah, juga dimasukkan bagian dari sifat orang munafik. Dan orang bisa terbawa disungkulkan Allah mukanya nanti di neraka gara-gara ucapan itu. Ini para jemaah sekalian. Kemudian kita ingin bertanya, adakah rahasia di balik ucapan dan perbuatan itu menurut Al-Quran? Maka saya beritahukan hari ini para jemaah sekalian, di balik setiap ucapan kita dan perbuatan kita itu ada sesuatu yang sangat menjanjikan para jemaah sekalian. Ya, sebelum sampai pada yang menjanjikan, saya sampaikan dulu kriterianya. Ucapan, perkataan yang terbaik itu menurut Allah seperti apa? Nah, ini surat Fussilat, bisa dibuka ini ayat 33 itu. Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ada kriteria yang dibuat oleh Allah. Ucapan terbaik itu adalah semua ucapan yang mengajak ke jalan Allah. Ya, ucapan apa saja semampu kita, pokoknya itu adalah yang mengajak ke jalan Allah, entah melalui forum resmi, seminar, kajian, atau obrolan-obrolan. Ya, yang penting itu ngajak ke jalan Allah. Maka posisi ucapan itu adalah terbaik. Supaya ucapan yang terbaik ini tidak salah ya dalam penggunaan, Allah membuat standar ucapan terbaik itu. Apa itu? Satu, disebut dengan qaulan sadida. Kalau berkata itu yang benar saja, ya, yang benar saja. Kemudian yang kedua, qaulan karimah. Kalau bicara itu yang mulia, khususnya kepada kedua orang tua. Ya. Yang ketiga, qaulan ma'rufah atau qaulan hasanah. Ucapan itu harus baik. Ya. Yang keempat ada lagi qaulan layyinah. Kalau berbicara ngajak ke jalan Allah itu yang lemah lembut. Jangan ngancam-ngancam, gitu ya. Kamu gak sholat tak sembelih. Jangan begitu ya. Itu karena apa? Ya memang bahasa gaul itu merusak standar. Di mana-mana diakui orang. Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu rusak semua tata bahasanya karena adanya bahasa gaul, ya, bahasa sekali. Kemudian yang kelima apa? Qaulan balighun. Ucapan yang mendalam, yang menyentuh hati. Maka ada istilah Profesor Dr. Buya Hamka kalau berdakwah itu dari hati ke hati.
sentuhan hati. Yang disentuh tidak hanya logikanya, ya rasionalitasnya, tapi ya hatinya. Karena yang buta itu bukan matanya, yang buta itu apa ya? Hatinya kan. Maka hati disentuh. Ya ketika hati disentuh itu kena, dia sudah bangkit. Ya orang disentuh hatinya di dalam akidah tersentuh, nggak usah diajak-ajak, sudah melakukan sendiri. Dia mulai sendiri. Dia sudah puasa sunnah, dia sudah sholat tasbih sendiri. Kenapa? Hatinya sudah kena. Ya maka menjadi apa? Samina wa atau nah. Tapi kalau orang hatinya qulubuna guluf, hatinya membatu, dikasih kajian ceramah rayuan seperti apapun, mendalam semuanya. Para jamaah sekalian, itu persoalan hati. Maka dari itu pentingnya manajemen kalbu. Orang itu kadang sakit itu ya dimulai dari hatinya, para jamaah sekalian. Ya, orang jadi malas, orang jadi banyak berbuat dosa, itu karena hatinya. Ya, maka diperbaiki itu ada dengan wawasan, gitu ya, komitmen, ada dengan keilmuan, ada dengan praktek-praktek keagamaan. Kalau jamaah sekalian, saat ini kan kita harus hati-hati gitu ya. Ada orang puasa hanya dapat lapar dan haus. Ada orang sholat, rajin sholat, rawehnya, jamaahnya, tapi menjadi pencuri sholat. Apakah mungkin itu? Rasulullah ingatkan 60 tahun orang sholat, tidak satu sholatnya itu diterima oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi salah di rukunya, bisa jadi salah di sujudnya. Nah inilah hadis Rasul yang menjelaskan tentang pencuri sholat. Ya, para sahabat bertanya, bagaimana orang mencuri sholat ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Masih gak paham ini? Sempurna itu seperti apa? Yaitu ketika rukuk atau sujud itu orang tidak meluruskan tulang punggungnya. Bahasa Jawanya itu apa? Geger ya? Geger ya? Nah, tulang punggungnya itu diluruskan ketika dia berdiri, kemudian dia rukuk, itu betul-betul tulang punggungnya itu lurus sampai kata Rasulullah, andai kata geger itu, ya geger tulang belakangnya itu dikasih air, air itu tidak akan maju, tidak akan mundur, tidak akan ke kiri, tidak akan ke kanan. Itu artinya apa? Betul-betul dia lurus. Nah, airnya di sini, nggak guling sini, nggak ke sini, nggak ke sini. Itu artinya lurus nih. Ketika sudah lurus, baru dia menjawab, gitu ya. Yaitu apa? Bertasbih di situ para jemaah sekalian. Nah, kalau ini andai ini orang yang sudah tua, ya sesuai dengan kemampuan kan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Kalau saya buat ilustrasi begini, para jemaah sekalian. Orang yang sudah tua ya, sudah tua nggak apa-apa ya, semampunya. Kadang kalau berbuatnya begini saja. Kenapa? Ini sudah sakit ini. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa karena dia sakit terbatas itu. Tapi kalau masih muda, bergas, sehat, prima gitu, ya luruskan. Makanya ini itu nempel di mana ya? Kalau ruku ya, dengkuling, lututnya itu nggak bisa diukur oleh Allah ini. Ya, jadi pas gini. Nah, anak muda yang mungkin karena energinya luar biasa, sujudnya bablas, rukunya bablas. Ya, karena energi ini. Nah, ini termasuk juga perlu pencerahan supaya jangan sampai ditolak oleh Allah gitu, para jemaah sekalian. Ketika sujud juga begitu, sama, sampai plok gitu, jangan sampai nempel langsung bangun, belum meluruskan sudah bangkit kembali. Nah, oleh sebab itulah prinsip lebih cepat lebih baik itu tidak benar ya, kalau orang sholat. Ya, sholat itu harus dilakukan dengan tenang, begitu ya. Saya tahu waktu sujud malah dipanggil Allah mati ketika dalam keadaan sujud itu kan harapan besar kita mati dalam sujud gitu ya, bukan mati di jalanan gitu ya, yang gak karuan tujuannya itu. Makanya dilakukan dengan tenang. Makanya ada namanya tumaknina. Tumaknina itu itma'anna ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya apa? Tenang sejenak. Ya, tenang itu harus kita capai para jemaah sekalian. Ya. Ini diantara kriteria
dalam setiap pembicaraan Allah memberikan standarnya. Silakan ngajak ke jalan forum-forum ilmiah, ya, sehebat apapun termasuk kata-kata diksi yang dipakai itu tidak akan lebih baik kalau tidak ngajak kepada jalan Allah. Ya, ini makanya supaya itu bagus, Allah standarnya tadi kalau berkata yang benar, yang baik, yang mulia, yang lemah lembut, yang mendalam, itu semuanya rujukannya ke Quran. Ya, para sahabat sekalian, ada anak yang nongkrong pinggir jalan, disampaikan, ayo sholat di sini, sholat setelah main-main lagi ya. Nah, itu juga kata-kata terbaik menurut Allah. Termasuk apa yang mesti dilakukan, berburu, ya, yaitu apa? Adzan. Tukang adzan itu juga terbaik ucapannya memanggil. Makanya yang lain baru datang belum dapat pahala. Orang yang adzan itu sudah dapat pahala sejauh suaranya didengar. Nah, kalau sini akan ketembus kemana-mana ya sejauh itu di. Jadi kalau adzan juga kasih, kalau usah keras-keras adzan itu, gitu ya. Ya nilainya jadi ya dikit gitu loh, ya para jamaah sekalian. Jadi dengan pakai colong di masjid itu ya supaya orang gila aja dulu. Kalau adzan itu kan menoleh sana, ya menghadap sana. Setelah itu menghadap sana, setelah itu menghadap sana. Kenapa? Ya nggak ada corongnya, nggak ada mic-nya, supaya semua arah itu apa bisa mendengar kan. Kalau saya yang menghadap ke sana ke timur saja, yang di barat itu loh, ya suara Bilal nggak didengar. Ya makanya dia pindah sana pindah arah itu supaya semua arah, semua apa jurusan itu mendengar gitu loh. Nah sekarang kalau di dalam masjid sudah pakai mic seperti begini, apa kita perlu tolak-tolak juga? Nah itu ada yang saya lihat itu orang adzan itu menghadap sana. Saya itu pindah ke sana di dalam masjid itu ada yang saya begitu itu. Ya barangkali itu terlalu kaku dalam memaknai itu. Maksudnya tolak-tolak itu kesana kemari kan supaya suaranya bisa didengar semua arah. Tapi kalau hanya pakai ini kan nggak usah. Cukup colong masjidnya saja kan, yang menghadap ke sana, ya kan? Colong masjidnya 4 itu kan semua arah sudah kena. Ya yang ada ya seluruh saja lah gitu ya. Konsentrasi menampilkan kalau bisa dengan panggilan yang terbaiknya. Bagaimana kalau dia tolak-tolak di bawah ya sudah wawalah lah itu. Kalau memang dimaknai seperti itu ya semoga gitu ya. Kita nggak akan mengkritik ya karena prakteknya Bilal itu ya memang melihat semua arah itu ya untuk bisa dengar. Tapi kalau menurut logika itu ya cukup biasa saja, corongnya saja yang ke barat ke timur gitu ya. Baik, ini adalah kriteria tentang kata-kata. Sekarang kriteria tentang suatu perbuatan. Perbuatan terbaik itu apa? Para jamaah sekalian, aku sebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Manusia diciptakan oleh Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menciptakan manusia bersuku-suku bangsa dan lain sebagainya untuk saling mengenal, untuk bisa saling belajar, take and give bahasanya ya. Di situ ada perbedaan warna kulit, bahasanya, budayanya dan sebagainya supaya kita saling mengenal. Jangan sampai kita seolah-olah hidup di dunia itu dunianya hanya malang saja. Ya, kalau dunianya malang saja, dia nggak mengenal itu makhluk-makhluk Allah yang di tempat yang lain itu. Ya, ketika kita melihat, itu kok orang matanya biru ya. Karena baru kenal orang Eropa yang kebetulan ke Indonesia mungkin wisata, matanya kok biru ya, seperti Barbie gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Maka orang Indonesia supaya jadi biru dia pakai apa? Masya Allah, gitu ya. Jadi dia ingin supaya matanya juga biru seperti yang dia lihat itu. Ini kan menunjukkan bahwa apa? Oh ternyata Allah itu menciptakan makhluknya berupa manusia ini ada berwarna-warni ya, macam-macam ternyata. Bahkan tingginya ya, bahkan ada pendek ya. Nah kalau itu semuanya ciri-ciri fisikal lahiriah menjadi standar keutamaan, maka Allah akan diprotes itu oleh umat manusia khususnya yang diciptakan kulit hitam, pesek, terus tinggal di daerah
daerah tandus pasti akan protes kepada Allah itu. Kenapa kami diciptakan dari hitam, pesek, ya hidupnya seperti ini di gurun pasir? Tidak mau, kami ingin seperti Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Tapi orang Indonesia juga protes. Kenapa itu hanya orang Eropa, Amerika yang maju-maju itu? Kenapa saya pesek? Nah begitu. Maka dari itu nilai lahiriah ini tidak dijadikan standar kemuliaan. Maka saya katakan inna akramakum indallahi atqakum, tapi ketakwaan, tunduk dan taat perilakunya kepada Allah ini yang paling mulia. Nah, kalau jemaah sekalian, ketika standarnya itu ketakwaan, yaitu tunduk dan taat kepada Allah, maka di sini semua orang yang diciptakan varian yang ada yang macam-macam itu bisa meraih. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya. Maka orang Afrika yang kulit hitam bisa lebih mulia di sisi Allah. Orang Eropa yang macam-macam putih sudah kayak baby itu bisa lebih mulia. Ya, dan lain sebagainya. Inilah para jamaah sekalian salah satu ajaran Islam yang disebut dengan musawah, persamaan derajat semua suku bangsa di dunia ini. Itu sering dalam kajian ilmiah disebut dengan Islam egaliter, Islam yang menyamakan kedudukan semua orang, yang lebih hanya yang bertakwa saja. Nah, para jamaah sekalian, kita lihat sekarang ini standar ketakwaan kalau itu menurut surat Ali Imran ya 133 dan seterusnya. 1 yumfikuna fis-sarra wa dharra. Ini perilaku orang yang suka infak sedekah ya di bulan Ramadan ini, masya Allah ya. Saya kalau melihat agenda-agenda orang yang komitmen dengan Islam itu seperti apapun keadaan keluarganya, dia ingin mengeluarkan infak sedekah ya berupa apa saja untuk takjil, masya Allah. Kadang kalau rendem ya pelo, ya putih, ya gitu ya, itu dimasak ya, kemudian dibawa kemana? Ke masjid. Itu saking kepinginnya dia juga sedekah kalau cuma sekalian. Nah kalau kaya ya sudah gampang itu ya, uang pakai apa, karpet di sini dibalukan. Makanya itu kan ada karpet masjid dijual per meter 350.000 sama dengan masjid ini kan, sudah tulisannya itu ya, dijual masjid atau tanah masjid 1 meter berapa gitu ya. Itu bukan masjidnya dijual, itu maksudnya orang supaya membeli tanah yang akan kita perluas ya, masjid itu berapa harganya dan seterusnya. Nah yang seperti begini ini adalah budaya infak yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Tapi kita tidak tahu ya, di atas seseorang ya, semuanya menjadi privasi masing-masing gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, pengendalian diri ya, bisa marah ya, bisa marah tapi dia tidak mau marah. Maka dari itu kalau berhadapan dengan orang yang juga sama-sama keras, itu diingatkan Rasulullah, katakan nggak usah tengkar, saya sedang puasa. Artinya apa? Nggak siap tengkar. Artinya mentaati Allah Rasulnya lebih baik daripada mengikuti hawa nafsu untuk bertengkar. Oleh mas sekalian, wal kadhiminal ghaidh. Yang ketiga wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak suka mendendam. Para jemaah sekalian ya, seperti apapun ujiannya gitu ya, maka orang menghadapinya hanya satu yang diminta oleh Allah, wabasyiris sabirin, hendaklah mereka sabar. Toh ujiannya kan 5 macam. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal ya wa fusi was samarot. Kan 5 ini gak enak semuanya, akan diuji kok ya. Kita ini akan diuji semuanya dengan 5-5-nya ini, tapi hendaknya kita itu bersabar. Kalau bersabar maka ribetnya apa? Ulaika ala hudan ulaika alaihi sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 3 ribetnya itu. Orang-orang yang diuji kemudian sabar pasti disejahterakan hidupnya.
kemudian yang kedua dirahmati, yang ketiga selalu mendapatkan petunjuk Allah. Surat Ali Imran itu ya, yang keempat adalah ketika berbuat dolim, dosa, segera bertobat. Tidak mudah-mudah. Tobat nggak menunggu pensiun. Ya, mau sholat saya, tapi nunggu pensiun dulu. Saya mau haji, tapi nunggu pensiun dulu. Tidak usah. Pokoknya ada uang, ada kesempatan segera. Ya, bahasa itu ilah maghfiratin bi rabbikum baca nanti itu cepet kan. Sabiqu ila maghfiratin bi rabbikum, sama sabiqu dan sabiqu sama. Cepetan segera buruan penuh. Ya, seruan Allah itu ya, mohon ampun, kemudian ingin masuk surga, apa yang harus dilakukan itu buruan cepetan. Itu kalau berdasarkan surat Ali Imran, karakter orang-orang bertakwa. Kalau kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, maka muncul di sana juga 5. Yu'minuna bil ghaibi. Ini orang yang jaga imannya. Iman itu naik karena ketaatan. Ya, iman itu akan anjlok karena maksiat, teman-teman saya. Kalau saya merasakan itu, bukan berbuat maksiat saja, orang tidak produktif dalam amal soleh itu turun. Imannya itu turun, terasa saya. Bukan maksiat yang dilakukan, ya, tidak produktif. Misalnya apa di luar Ramadan ya, kok sampai males-malesan nggak tiap mulai, gelisah satu hari. Ya, duha kehabisan waktu, gelisah. Hari ini belum membaca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hadis Bukhari Muslim. Belum baca 100 kali, yang ribetnya 5 itu. Nilainya sama dengan memerdekakan budak 10 orang. Yang kedua dicatat 100 kebaikan, yang ketiga dihapus 100 keburukan, dilindungi dari godaan setan. Yang terakhir tidak ada yang mengalahkan pahala orang ini kecuali orang lain yang membacanya lebih banyak lagi. Itu hadisnya Bukhari Muslim. Ya, kemudian berikutnya lagi ada baca apa? Subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah walhamdulillah. Ya, itu 100 kali meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Laut luas tertutup oleh untung gitu ya, buih itu oleh Allah, dosa-dosanya dihapus. Target itu harus sampai. Makanya kalau saya pulang dari kajian seperti ini, itu saya target baca tahlil dulu, sudah tasbihnya itu baca subhanallahnya juga 100 sampai lumayan. Ya, siapa yang baca 100 kali maka dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan. Hanya baca apa? Subhanallah. Itu ya. Kemudian berikutnya lagi bisa baca apa? Shalawat ala Nabi banyak-banyak, baca istighfar dan lain sebagainya banyak. Jadi jangan kosong ya, kita dalam perjalanan apalagi safar yang jauh itu. Nah, ini para jamaah sekalian, beriman kepada Allah. Makanya kalau Allah mengingatkan fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah yang banyak agar kalian itu beruntung. Ya, ini prakteknya. Ya, kita sebentar antri khatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu karena kita ingat Allah, kan disuruh fadhkurullaha katsiran. Mengingat Allah itu yang banyak, jangan ya sedikit. Kalau sedikit termasuk apa itu? Termasuk sifatnya orang munafik. Orang munafik itu berzikir tapi qalil di dalam Al-Quran itu sedikit sekali. Ya, nah kita disuruh banyak gitu sebagai bukti keimanan kita. Kemudian mendirikan sholat, berinfak, beriman kepada Alkitab, dalam hal ini Al-Quran. Ini kan bisa disebut bulan Quran gitu ya. Kemudian yang terakhir itu yakin dengan kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Para jemaah sekalian, ini semuanya adalah standar ya, parameter orang yang bertakwa, amalan yang terbaik dari sikap manusia dan perbuatannya. Kemudian sekarang saya sampaikan rahasia di balik ini para jemaah sekalian. Kata-kata dan perbuatan harus relevan, tapi standarnya tadi sudah Allah buat. Tinggal kita itu gadukno gitu, bahasa Jawanya itu apa gadukno itu, mencocokkan antara ucapan dan perbuatan. Apa rahasianya? Satu, perubahan hidup. Bapak Ibu sekalian bisa buka surat Al-Ahzab
surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, takwa kalian, tunduk dan selalu taat kepada Allah siang dan malam, dan berkatalah yang benar. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Luar biasa ini, ya. Hidup kita akan diubah oleh Allah karena perbuatan kita yang tidak menjanjikan. Mohon maaf, kalau perbuatan tambah buruk gitu ya, akan diubah oleh Allah menjadi perbuatan amalnya yang baik. Ya, terkait apa itu amal itu? Bisa terkait dengan profesi pekerjaannya diubah lebih baik, bisa jadi budayanya biasanya nyanyi, sekarang diubah oleh Allah deres baca Quran, zikir. Yang biasanya malam begadang, sekarang itu malam tahajud, diubah oleh Allah. Ya, yang biasanya nanti di luar Ramadan itu apa itu? Kulineran terus di mana-mana, diubah oleh Allah jadi senang apa? Puasa. Ya, pada zaman sekalian, Allah akan mengubah ini. Silahkan dibuka itu aplikasinya di HP itu. Ya, Yusri Islam itu pembaruan. Ya, kalau Allah itu mengubah lebih baik, masya Allah. Ini kira-kira konteksnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup dalam momentum untuk ujian seleksi. Kita memikirkan amal yang terbaik supaya lulus. Ternyata apa? Karena kita taat kepada Allah, diubah amal kita yang biasanya campuran. Kadang-kadang jujur, kadang bohong, kadang sergap, kadang males, macam-macam. Oleh Allah diubah, tidak campuran, tapi yang terbaik semuanya. Dan ini dihadapan Allah kita menjadi apa? Senang menjanjikan karena ketaatan kita kepada Allah dan berkata yang benar. Allah ubah dosa-dosa kita juga diampuni. Maka siapa saja di antara kita ini yang ingin ubah hidupnya, syaratnya dua: bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berkata yang benar. Silakan dicek itu. Ya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amal diubah lebih baik, dosa diampuni. Kemudian yang kedua, masa depan. Jadi perubahan hidup gara-gara ucapan dan perbuatan. Sekarang masa depan. Mohon maaf, ini ada bunyi dan kalau ada ya? Kurang berapa menit ya? Kurang 3. Nanti kalau kita lewati dikit ya. Ditnya itu dit terbit matahari atau dit itu sholat ya sudah boleh ya. Kita perlu lewati supaya tidak pas terbit matahari karena hukumnya malah haram ketika kita sholat itu para jemaah sekalian. Ini masa depan. Masa depan ini diingatkan orang-orang yang beriman juga. Suratnya adalah An-Nisa. An-Nisa ayat 9, silakan dibuka. Ya, sinkronkan dengan tadi surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Ta'ala Rasul sukses besar itu. Nah, sekarang ini surat An-Nisa tentang masa depan. Kita yang punya anak keturunan, generasi keturunan, supaya masa depannya itu tidak mengecewakan, Allah ingatkan dengan kata-kata wal yahsha. Khosyah yahsha itu artinya takutlah kalian semuanya. Takut apa ini? Allah kok menakut-nakuti? Iya kan? Tapi kan walaupun buat aku bisa inal khauf kan. Ini takut-nakuti orang Allah. Takut kalian semuanya. Takut apa ya Allah? Kita bertanya. Ya, lau taraku min khalfi dzurriyyatan dha'afa. Punya anak keturunan di masa depannya lemah, hidup tidak sejahtera. Dua ini supaya para orang tua itu takut. Ya, punya anak masa depannya fisiknya masya Allah lemah, ya, tidak sehat, sakit-sakitan, gering-gering katanya gitu ya. Sudah begitu badannya kayak bintik katanya gitu ya, kecil, gampang, masya Allah. Ya, secara fisikal jasmani itu lemah, apalagi cacat ya, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, lemah status sosialnya. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat dia tidak ada
indikator untuk bisa diangkat derajatnya di sini. Ilmu nggak punya, gitu ya. Keistimewaan apapun nggak ada, ya nggak jadi pejabat, nggak jadi pengurus. Dan ini dhaif, lemah status sosialnya, status pendidikan rendah, status ekonomi miskin. Yang lebih berbahaya lagi apa? Status agamanya minus. Ini namanya lemah. Kemudian kehidupannya ke depan, Masya Allah, memprihatinkan. Kalian harus takut dengan dua ini. Anak-anak yang tidak potensial, yang kedua hidupnya tidak sejahtera. Maka Allah katakan apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sama ternyata. Ya, dengan surat Al-Ahzab itu sama intinya, redaksinya ada sedikit berbeda, ada tekanan lam itu sungguh-sungguh. Maka kalian hendaknya betul-betul bertakwa, tunduk taat kepada Allah. Yang kedua, supaya berkata yang benar. Maka Allah siapkan masa depan itu untuk anak-anak kita. Ya, masa depan meskipun kita mati atau tidak, itu Allah sudah siapkan ini keluarga-keluarga yang bertakwa ini. Ya, orang tua bertakwa, anak diajak bertakwa semuanya. Masa depan sudah disiapkan oleh Allah. Anak kita nanti di masa depan akan berpotensi. Yang kedua, hidupnya pasti sejahtera. Ya, maka dari itu salah satu orang yang bertakwa ciri-cirinya mesti sholat dia. Betul tak? Ya, surat apa tadi? Al-Baqarah kan? Beriman kepada Allah. Kemudian wa yuqimunas sholat. Orang kalau sudah sholat, orang bertakwa dengan standar yang benar, dijamin dua oleh Allah. Amahum min ju'. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Dia akan dipenuhi kebutuhan hidupnya apa saja, pangan, papan, gepus itu gelap-gelap ya, enggak, kalau perlu sertifikat, piala-piala, dipenuhi keinginannya oleh Allah. Ya, hanya orang yang beriman itu yang ditawari Allah. Udhuni astajib lakum, minta kepadaku, tak beri. Ya, maka Allah ingatkan di ayat yang lain, uji kuda watadai idada'ani. Ya, siapa saja minta kepadaku pasti tak kabulkan. Tapi syaratnya dua. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hamba itu, orang itu, keluarga itu yang harus memenuhi perintah-perintahku. Ya, beriman hanya kepadaku. Kalau Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat, kalau datang malam tahajudlah kalian yang lain. Ya, itu ada waktu strategis sepertiga malam para jamaah sekalian. Yang di situ Allah turun ke langit dunia ini menanyakan, ada nggak hamba-hambaku yang minta? Yang minta-minta, yang berdoa itu aku terima doanya. Ya, yang minta sehat, yang minta ilmu, yang minta rezeki, tak beri. Yang bertobat karena dosa-dosa ini tak ampuni. Itu sepertiga malam sebelum subuh. Sementara generasi sekarang nggak peduli dengan itu semuanya, nongkrong di pinggir jalan semua. Ini dapat apa dia? Ya, maka silakan buka di YouTube itu. Ya, apa itu? Open House di Langit. Nah, nanti ketemu saya di situ. Ya, apa? YouTube ya, Open House di Langit. Nanti ada di situ. Itu bisa kita lakukan mulai jam 1 malam sampai subuh. Ya, jadi semuanya ada 3 acara itu. Acara pengampunan yang pertama dari Allah. Yang kedua adalah acara menyantuni hamba-hambanya yang minta-minta A sampai Z, diberi oleh Allah. Yang ketiga yaitu acara pengampunan dosa. Orang yang zalim, yang banyak dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, acara itu malam itu Qiyamul Lail. Kemudian yang kedua tartil Quran. Yang ketiga adalah bertasbih wasabiqul laila tawilan. Kemudian yang keempat istighfar al-mustaghfirina bil ashar. Nah, ini amalan-amalan soleh umat-umat terdahulu. Maka kita umat yang terakhir hendaknya mengikuti jejak mereka supaya termasuk orang-orang yang beruntung nanti di sisi Allah. Saya kira itu ya, para jamaah sekalian. Sudah cukup tadi? Sudah boleh sholat? Oh belum? Nah, kalau belum saya buka, saya bertanya sebelum saya lanjutkan. Kalau gitu silakan sampai waktunya sih beritahu. Sholat sudah boleh. Ya, monggo. Assalamualaikum. Ini kan generasi muda itu pada saat
berat karena faktornya kan dari luar, Ya. dari sistem. Bagaimana menghadapi seperti misalnya banyak generasi mudanya sehingga masa depannya itu berat karena sistem. Di dalam Al-Quran itu saya sebenarnya menyayangkan itu. Cuma saya lupa ya apa namanya, nama suratnya dayanya. Tapi bisa kita baca gampang. Kalau bisa buka aplikasi HP dengan apa namanya, dengan kata-kata yaitu bahwa kalau orang-orang itu ya manusia mau beriman dan beramal soleh, maka oleh Allah diberikan 3 hal. 1, kepemimpinan di muka bumi. Yang kedua, agamanya diteguhkan. Yang ketiga, hidupnya diamankan dari ketakutan. Itu 3 janji Allah. Mengapa kepemimpinan itu lepas dari orang-orang Islam? Itu karena ada indikasi tidak betul-betul beriman dan beramal soleh. Silakan dibuka ya ayatnya itu. Kalau kita orang Indonesia ini betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah berikan kok tu'til mulka mimman tasha. Jadi kekuasaan itu Allah yang memberi, bukan kita berebut sebenarnya. Ya, kadang kita ini kan ada orang yang diminta tiba-tiba, sama jadi ketua takmir ya, sama jadi ketua ini ya jadi ini. Itu diberi oleh Allah. Tu'til mulka. Kenapa kok ini diberi? Karena Allah ingin tu'izu, ingin memuliakan orang ini. Kenapa kok dimuliakan? Karena dia beriman dengan betul dan beramal soleh. Tu'til mulka. Ya, ketika dia tidak beriman dan beramal soleh dengan benar, ya tanzilul mulka, dicabut itu kekuasaan. Dia tidak akan berkuasa di muka bumi ini. Ya, bahkan yang di situ kan tuh wah, dihinakan itu umat Islam mayoritas. Kok nggak bisa jadi pemimpin di negerinya sendiri? Ya itu tuh itu dihinakan itu. Ya, kita harus paham betul itu sebenarnya. Saya dulu waktu pemilu ya, itu sudah bicara ini. Tapi saya sudah diingatkan sama orang-orang tapi jangan terlalu keras itu dengan islamisasi. Dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam. Ini bukan negara Islam atau apa ya. Tapi bisa ditangkap itu. Ya, kalau rujukannya adalah apa? Islam. Ya, apakah itu bagian dari Islamofobia gitu ya dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin itu disebut dengan sentimen agama katanya. Ya, makanya Pak Taufik jangan dakwain kencang-kencang ini bahaya, ditangkap nggak lama ya begini. Ya wis, kalau begitu saya tak pelan-pelan saja gitu ya. Baca ini ayat, ya kekuasaan itu akan diberikan oleh Allah di muka bumi selama orang itu betul-betul beriman dan beramal soleh. Yang kedua, agama Allah ini akan diteguhkan. Yang meneguhkan itu Allah, bukan kita. Ya, kita ini bersiar ikhtiar, usaha dakwah itu iya. Meskipun mati-matian belum tentu Islam itu akan jaya, betul ya? Yang menjayakan siapa? Ya Allah. Ya, makanya di ayat dikatakan diteguhkan agamamu. Ya, yang ketiga, ketakutan kamu akan diganti min khaufihim amnan di ayat itu. Menjadi aman. Kalian tidak takut di negeri ini dan sebagainya. Nah, kalau ini yang merasa aman, yang mendapatkan yang namanya keteguhan agamanya, kemudian mendapatkan status yang baik, itu kan mungkin dalam bentuk keluarga, jamaah tertentu, daerah tertentu. Kenapa tidak secara keseluruhan? Nah inilah makanya mungkin ini betul walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilu. Mayoritas kalian itu berhasil disesatkan oleh setan. Ya, tapi belum memikirkan. Makanya ada pertanyaan yang bisa saya munculkan. Mungkinkah orang ahli ibadah tersesat? Statusnya itu sesat, bukan tersesat, tapi statusnya sesat. Ini ahli ibadah, tapi statusnya itu di sejarah sesat. Mungkin enggak? Mungkin ternyata rukun Islam dengan rukun iman itu harus bergandengan. Ya, harus bergandengan. Diimani, diangkat bareng-bareng. Orang melakukan sudah yang namanya sholat, ya kemudian zakat, kemudian puasa, sudah haji juga. Kemudian apa? Menyepelekan rukun iman. Di antaranya rukun iman itu
surat Az-Zukhruf ayat 35 sampai 40. Orang-orang yang tadi seragam rajin ibadahnya, jangan tanya itu bisa statusnya di sisi Allah tersesat. Manakala jika orang ini tidak mau mempelajari Al-Quran, silakan dibuka itu, catat betul itu. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran itu dicap oleh Allah di dalam ayat itu, dalam itu kamu telah menganiaya diri sendiri, kalian dolim pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat, itu Rasulullah ditantang, afa'atatus summa Allah tilkum ya wa makana fidola limubin. Ayat 40-nya, hai Rasulullah, hai Muhammad, Rasul, sanggup gak kamu membikin orang yang tidak mau mempelajari Quran itu mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Tidak ada jawaban Rasulullah. Yang kedua, apakah kamu sanggup memberi petunjuk kepada orang yang peka, ya, yang tuli, yang bisu, yang mati hatinya itu, ya? Atau kamu bisa beri petunjuk orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata? Jadi orang yang tidak mau belajar Quran itu tersesat nyata. Meskipun rajin sholat, rajin puasa, haji 2 kali, zakatnya luar biasa, tapi tidak dibarengi dengan rukun iman, maka dia statusnya sepertinya orang soleh, tapi posisi sisi Allah tersesat karena tidak mengimbangi antara rukun Islam dengan rukun iman. Cukup? Sudah waktunya sholat, bisa? Alhamdulillah. Saya jadwalnya hanya 1 kali ini, insya Allah mungkin ketemu lagi nanti dalam kajian setelah Ramadan. Semoga kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, tetap dalam kesalehan, semangat untuk memakmurkan masjid Allah ini, dan semoga Allah itu menerima semua amalan kita, meridai amalan kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya maaf, tentu dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.